Perempuan tanpa identitas tersambar kereta api Wijaya Kusuma. Aksi demo mahasiswa di Banyuwangi diwarnai bagi-bagi bunga. Ratusan pemuda menonton balap liar jelang waktu buka puasa. Askap Banyuwangi jalin silaturahmi dan buka bersama di wisata Gumuk Alian. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, seorang perempuan tanpa identitas dilaporkan tewas setelah tertabrak kereta api Wijaya Kusuma, relasi Cilacap Banyuwangi pada Senin pagi. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka cukup parah pada bagian kepala. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Genteng untuk proses identifikasi. Pemirsa, warga Dusun Tojo, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan yang menimpa seorang wanita tanpa identitas di jalur kereta api pada Senin pagi. Korban tewas setelah ditabrak kereta api Wijaya Kusuma, relasi Cilacap Banyuwangi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lokasi kecelakaan sendiri berada di kilometer 60+5 antara stasiun Kalistail dan Temuguru atau berjarak 500 meter dari perlintasan sebidang rel kereta api. Petugas kepolisian bersama perangkat desa setempat langsung menutupi jenazah korban menggunakan daun pisang. Korban diketahui menderita luka cukup parah pada bagian kepala. Korban langsung dibawa ambulan tim relawan menuju ruang instalasi jenazah RSUD Genteng untuk keperluan identifikasi. Pelaksana harian Humas Dop 9 Jember, Tohari, mengatakan korban sebenarnya sudah diperingati oleh masinis kereta api Wijaya Kusuma dengan membunyikan suling lokomotif berkali-kali. Namun, korban tidak mengindahkan peringatan tersebut dan langsung tertabrak kereta api saat ia berada di sebelah kanan rel kereta api. Dilihat dari ciri-cirinya, korban diperkirakan berusia 20 tahun. Ya Mas, jadi tadi pagi itu sekitar pukul 04.56 ya, kami terima informasi dari teman-teman masinis ya, melalui Pusdalopka dari pusat pengendali, bahwasanya sudah temper seorang ini ya, perempuan tanpa identitas, kurang lebih usianya sekitar 20 tahunan ya, yang berada di pinggir jalur kereta. Dan teman-teman awalnya sudah memberikan semboyan 35 ya, yaitu suling lokomotif sudah dibunyikan berkali-kali ya. Namun ya sepertinya tidak diindahkan, akhirnya tidak terelakkan ya terjadinya temperan tersebut. Keretanya yaitu kereta api Wijaya Kusuma dengan nomor 117, relasi dari Cilacap ke Ketapang Banyuwangi. Kebetulan lokasi kejadian itu di kilometer 60+5 Gandul 6 antara stasiun Kalistail dan stasiun Temuguru. Posisi berjalannya di sebelah kanan ya. Di bantaran berarti ya? Iya betul sekali, di sebelah kanan, dan sudah diperingatkan dengan suling lokomotif ya berkali-kali, ternyata tidak diindahkan ya akhirnya terjadilah temperan. Selang beberapa jam, identitas korban akhirnya berhasil ditemukan. Korban diketahui berinisial AN, 30 tahun, warga desa Parangharjo, Kecamatan Songgon. Identitas korban terkonfirmasi setelah keluarga korban mendatangi instalasi kamar jenazah RSUD Genteng dan memastikan lewat ciri-ciri luar yang dimiliki korban. Hal itu dibenarkan langsung oleh Kapolsek Sempu, AKP Karyadi, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat. Menurut pengakuan ibu kandung korban, AN sendiri mengidap gangguan kejiwaan dan sejak semalam sudah meninggalkan rumah. Setelah proses identifikasi usai, jenazah korban lalu diserahkan kepada pihak keluarga dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Pemirsa, aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Banyuwangi, Jawa Timur berlangsung damai dan lancar. Tidak hanya itu, sebagai tanda perdamaian dan apresiasi tidak anarkis, pucuk pimpinan perwakilan Forkopimda membagikan bunga kepada sejumlah perwakilan mahasiswa pendemo. Ya pemirsa, beginilah aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan di Banyuwangi pada Senin siang. Ratusan mahasiswa ini menggelar aksi unjuk rasanya terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang di depan kantor sebelah barat kantor DPRD dan juga ada yang menggelar aksi demonya di pintu belakang kantor DPRD setempat. Dalam aksinya, secara umum mahasiswa menuntut pemerintah supaya menurunkan harga BBM, stabilitas harga bahan pokok minyak goreng, penurunan pajak pertambahan PPN 11%, dan menolak penundaan pemilu atau presiden 3 periode. Setelah hampir kurang lebih 2 jam melakukan aksi demonya, ratusan mahasiswa yang membawa sejumlah poster dan 1 unit kendaraan pickup yang membawa alat pengeras akhirnya direspon oleh pimpinan DPRD setempat. Di depan para pendemo, 2 personil pimpinan DPRD, Michael Edi Haryanto dan Ali Marus, menyampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mahasiswa akan segera disampaikan ke DPR Pusat. Hal itu disampaikan lantaran merupakan prosedur dan bukan wilayah kebijakan dan kewenangannya di Banyuwangi. Tidak hanya itu, 2 pentolan pimpinan DPRD Banyuwangi ini juga tidak ketinggalan menyampaikan apresiasinya kepada para pendemo yang mematuhi aturan pendemo. Bahkan para pendemo dianggap mau memahami dengan kondisi isu secara nasional, apalagi di tengah bulan Ramadan. Sepakati bersama, apabila dalam 7 hari tidak ada konfirmasi, tidak ada bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa. Ya, saya mewakili DPR, salah satu pimpinan DPR, ya, menampung aspirasi rekan-rekan mahasiswa. Saya sangat bangga pada mahasiswa, ya, menyuarakan itu sama juga, ya, visi misi DPR memikirkan bagaimana rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan katanya di situ. Dan saya pastikan bahwa kami semua yang ada di gedung DPR akan mengirimkan apa yang diinginkan aspirasi dari mahasiswa. Ya. Dan kami semua sudah menyampaikan masing-masing ke Jakarta. Kami punya DPR. Saya sudah sampaikan bahwa dengan kenaikan BBM ini akan membuat rakyat menderita. Harga menjadi mahal. Tapi kami di DPR sini, ya, tidak bisa karena yang mengambil kebijakan di pusat. Seperti sesuai dengan permintaan dari mahasiswa, kami akan mengirimkan semua tuntutan mahasiswa ini ke Jakarta. Dan tidak perlu khawatir, ya, kami akan mengikuti apa yang saya anggap ini baik, menyuarakan apa DPR tidak tidur, ya. Kami, ya, minyak goreng langka. Kami sudah bicara kepada Bupati secara terbuka pada saat Muslim Bangkap. Saya katakan supaya pemerintah daerah ikut campur tangan walaupun kebijakan dari Bupati dari pusat. Dan tidak perlu khawatir, kami bukan wacana, bukan apa, tapi kami benar-benar mau memikirkan rakyat dan berjuang untuk bagaimana rakyat itu ada kesejahteraan. Ya. Jadi apa tuntutan dari adik-adik mahasiswa? Saya berjanji akan mengirimkan tuntutan itu ke pusat karena semua itu kebijakan daripada pusat. Ya, mungkin ini mana Pak Ketua? Ada, silakan Pak. Ada rasa susah makan. Hidup mahasiswa. Ya, kita tes semangatnya dulu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salam pergerakan. Ya, terima kasih. Ada mahasiswa yang saya banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan DPR, Pak Michael, bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik sekalian ini bagian penting dalam rangka mendasarkan kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat ke tingkat pusat.
Maka tadi kita sudah menerima perwakilan kawan-kawan mahasiswa dari Cipayung, Aliansi Cipayung. Hari ini kawan-kawan yang tergabung dalam BEM. Ya, Bapak Eksekutif Mahasiswa. Maka kita ada beberapa anggota di belakang saya ini. Ada Pak Eko dari PDI, ada Pak Jusnan dari PKB, ada Pak Patemo dari PDI, saya sendiri dari PKB, Pak Michael dari Demokrat. Maka kita dalam rangka tugas fungsi sebagai amanah rakyat. Karena kita ini di belakang kita ada ribuan rakyat juga yang berteriak untuk menyuarakan aspirasinya. Maka kami berterima kasih pada saat ini ada gerakan real yang disuarakan oleh kawan-kawan mahasiswa untuk menyuarakan kesengsaraan rakyat yang hari ini memang ada isu-isu nasional yang itu menjadi titik gerakan hari ini dilakukan. Oleh sebab itu, sebagaimana tuntutan yang tadi disampaikan, prosedur untuk menyuarakan aspirasi ke tingkat pusat akan kita lakukan. Surat-surat petisi-petisi yang sudah dibuat oleh kawan-kawan mahasiswa, baik dari Aliansi Cipayung maupun dari Aliansi BEM, akan kita teruskan ke tingkat pusat. Karena kewenangan ini, kewenangan urusan kenaikan BBM, kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya, itu menjadi domain pusat. Maka secara aturan kita akan meneruskan surat, membuat surat resmi dengan dasar hari ini petisi kawan-kawan mahasiswa untuk kita lanjutkan ke tingkat pusat, dan mudah-mudahan gerakan teman-teman mahasiswa yang hari ini nasional ini bisa berhasil dan merubah tatanan pemerintah sehingga isu-isu yang hari ini langka dan seterusnya ini menjadi sejahtera bagi kepentingan masyarakat kita, khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Gitu ya. Baik, mohon izin Bapak yang terhormat. Oke, aspirasi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi mengenai aspirasi dan petisi yang sudah terima, komitmen DPRD untuk menyampaikan akan tapi Bapak, kami perlu bukti yang real, kami perlu komitmen yang nantinya disampaikan langsung dan berupa bentuk surat yang nantinya disampaikan kepada kami Bapak. Kami perlu bukti itu. Jadi jangan sampai nanti hanya sebatas lisan saja disampaikan pada hari ini. Kami perlu bukti yang nantinya kami tunggu atas nama Forum BEM Banyuwangi. Apabila tidak ada konfirmasi bahwasanya surat ataupun rekomendasi itu disampaikan kepada pusat, kami akan berjanji turun dengan massa yang lebih besar lagi Pak. Terima kasih. Ini merupakan aksi daripada Forum BEM Banyuwangi untuk menyikapi permasalahan di negeri ini. Jadi dari beberapa konsolidasi dan kajian kami, diantaranya kami merumuskan 3 tuntutan kami kepada DPRD Banyuwangi, yaitu yang satu, tolak kenaikan harga BBM, kemudian tolak masa perpanjangan jabatan dan juga 3 periode presiden, yang terakhir adalah tolak ataupun hentaskan permasalahan minyak goreng. Itu Bapak. Ya, hasil ketemu dari pimpinan DPR aja Pak hasil? Tadi perwakilan DPR keluar, yaitu Bapak Michael, menyampaikan bahwasanya kita menuntut DPRD untuk menyampaikan ke pusat, dan itu komitmen DPRD Banyuwangi dalam hal ini untuk menunjukkan bukti bahwasanya nanti hasil kajian dan rekomendasi dari kami disampaikan kepada pusat. Dan tadi hasilnya DPRD Banyuwangi yang diwakili Bapak Michael komitmen untuk menyampaikan hal ini. Harapannya ke depan ini benar-benar terlaksana. Harapannya ke depan memang DPRD memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa Banyuwangi, sehingga apapun isu-isu yang terjadi entah nasional ataupun daerah, kami sebagai mahasiswa memberikan sumbangan, menyuarakan aspirasi yang sifatnya untuk kebaikan negeri ini. Yang lebih menarik dan berbeda dari aksi demo mahasiswa di Banyuwangi ini, di aksi pertama yang lokasinya di depan kantor DPRD, aksi demo mahasiswa ini sempat mendapat apresiasi pucuk pimpinan perwakilan Forkompimda. Hal itu diwujudkan dengan membagikan sekuntum bunga kepada para pendemo. Pemberian bunga-bunga tersebut diwakili oleh pimpinan DPRD dari kepolisian, TNI, maupun dari anggota DPRD Banyuwangi sendiri. Menurut Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu menyampaikan, bagi-bagi bunga ini dilakukan sebagai bentuk apresiasinya kepada mahasiswa yang telah turun jalan dengan damai dan tidak menimbulkan kerusuhan. Aksi demo yang berlangsung berbeda ini ternyata mampu menciptakan suasana yang kondusif dan disambut baik oleh tidak hanya mahasiswa, namun juga oleh masyarakat umum. Total seluruhnya ada 250 personil untuk pengamanan terhadap unjuk rasa hari ini di kantor DPRD. Ada berapa titik dan dari aksi mahasiswa Anda? 1 titik berada di DPRD, 1 titik, tetapi lokasinya ada yang depan, ada yang di belakang, jadi sehingga 2 titik.
Sejauh ini pelaksanaannya bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, mulai dari start dari awal sampai dengan akhir kita kawal dan kita selalu komunikasi dengan adik-adik mahasiswa sehingga dapat berjalan dengan lancar. Apa yang diaspirasikan juga sudah tersampaikan kepada DPRD Kabupaten. Tadi itu sempat Polwan bawa bunga Komandan. Untuk apa Komandan? Bunga itu menandakan rasa cinta kita semua kepada seluruhnya, elemen-elemen semua, sehingga di bulan suci Ramadan ini membawa barokah buat kita semua, di mana di bulan suci Ramadan ini adalah hari pengampunan ataupun hari pintu maaf bagi kita semua untuk kita curahkan di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan. Hari-hari esok adalah milik kita. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Hari-hari esok adalah milik kita. Jelang berbuka puasa, ratusan anak muda berkumpul di Jalan Wiroguna masuk Desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari. Mereka berkumpul untuk menyaksikan balapan liar yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Meski sudah dilarang, aksi nekat ini tak hanya membahayakan keselamatannya, namun juga pengguna jalan yang lain. Pemirsa, inilah balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak usia belia yang disaksikan oleh rekan-rekannya sendiri. Mereka sengaja menggelar balapan liar dan berkumpul di Jalan Wiroguna untuk menunggu waktu berbuka puasa. Mereka berkumpul sejak jam 3 sore. Satu persatu para anak muda berdatangan dari berbagai daerah, bahkan ada dari luar Kecamatan Tegal Sari. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 17:10, para joki-joki motor balap liar menggeber motor balapnya di tengah jalan tanpa mempedulikan pengguna jalan lain. Sebenarnya aksi mereka sudah sering dibubarkan oleh pihak kepolisian dari Polsek Tegal Sari dan unit Lantas Polsek Genteng. Akan tetapi mereka tetap saja kembali dengan alasan mencari hiburan. Aksi mereka bukan hanya menjelang berbuka puasa, bahkan untuk waktu dini hari, mereka sering balapan liar di jalur Jalan Wiroguna hanya untuk menyalurkan hobi dan mengetes kecepatan sepeda motornya. Malam sore terus malam jam 4 terus mainnya 4:30 sore Moncar, Banyuwangi, Kalibaru, Glemor sering. sampai nggak wedi? Enggak. Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Genteng Ibtu Nanang menjelaskan, kegiatan anak-anak di Jalan Wiroguna merupakan kegiatan anak ngabuburit dan ada sebagian yang mencoba sepedanya untuk mencari perhatian. Walaupun demikian, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dari anggota Lantas Polsek Genteng selalu berpatroli di Jalan Wiroguna tersebut. Balap liar Wiroguna berarti ya. Selama ini kan memang sudah kita antisipasi, sudah kita patroli terus, juga kita lakukan penindakan. Untuk kemungkinan yang terjadi selama bulan Ramadan ini ya hanya cangkruk-cangkruk ngabuburit itu mungkin ada sesekali 1-2 yang mencoba sepeda atau ngeset sepeda, tapi sampai hari ini apa yang kami laksanakan antisipasinya kita patroli setiap sore maupun blue light malam hari. Kita belum mendapatkan bukti adanya balap liar di Jalan Wiroguna Tegal Sari. Oke, terkait untuk pengawasannya seperti apa pengawasannya? Ya, yang kita lakukan tetap patroli bersinggungan dengan induk samping seperti Pos 907 Lalu Lintas 39 maupun juga pemangku wilayah, dalam hal ini Polsek Tegal Sari, selaku pimpinan setempat adalah Kapolsek Tegal Sari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Di bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah dan juga mendatangkan keberkahan ini, Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi menggelar buka bersama pada Senin petang. Kegiatan yang terjalin dengan silaturahmi antar kepala desa ini memberikan nuansa kekompakan dan keharmonisan antar kepala desa. Pemirsa, ratusan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi menghadiri kegiatan buka bersama di Wisata Gumuk Alian pada Senin 11 April 2022. Selain buka bersama, juga dapat menjalin tali silaturahim dan dapat menambah rasa persaudaraan antara kepala desa semakin erat. Kesibukan dan kesenjangan waktu yang tidak bisa ditinggalkan oleh kepala desa atas tanggung jawabnya di wilayahnya masing-masing, namun menjadi barang tentu bagi kepala desa ini hadir dalam kebersamaan untuk turut serta sambung persaudaraan dan menjalin kekompakan untuk menuju kemajuan. Gemericik air yang mengalir, suasana sejuk dan indah, serta dihiasi saung-saung dan tenda yang terpajang di tengah hamparan persawahan wisata Gumuk Alian, menghiasi pandangan mata, sembari menunggu waktu berbuka puasa. Hiasan lampu obor dan live musik gambus menambah keharmonisan para kepala desa untuk bercengkrama. Demen seduluran kan ngoten Pak. Kepala desa kadung mboten disempatan nih, nggih mboten sempat-sempat. Nah, kepala desa kalau mboten sami atine nggih mboten cocok. Nah, maka dari itu kesempatan sore ini sudah barang tentu jenengan-jenengan semua adalah saudara-saudara yang benar-benar suka dengan persaudaraan kepala desa Kabupaten Banyuwangi. Aplaus buat Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua tentunya kami atas nama Soebul Bed mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jenengan semua. Mohon maaf apabila ada suguhan tempat adapun yang lain yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Ini adalah awal tentunya bagi desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Mohon doa dan dukungan tentunya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengabdi kepada masyarakat kita di desa kita masing-masing. Kekompakan yang terlihat dalam kegiatan silaturahim dan buka bersama ini menjadi spirit bagi kepala desa untuk berjuang, membangun dan memajukan desa dengan cara sharing gagasan dalam implementasi dari masing-masing kepala desa. Anton Sujarwo, selaku Kepala Desa Alian yang juga Ketua Askap ini, menyampaikan bahwa akan mendapat THR ala Askap, yang tentunya THR tersebut tidak sama dengan THR lainnya. THR ini merupakan hadiah bagi kepala desa yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan hal ini juga Askap akan menjalani komunikasi dengan Kementerian PUPR dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk mengadakan terobosan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi. Guna bergotong royong dalam membangun rumah dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada. Ini buka bersama teman-teman kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, dan alhamdulillah yang hadir pada kesempatan ini ada seratusan lebih kepala desa. Dengan begini bahwasanya inilah kami kepala desa yang selalu kompak, meskipun di tengah kesulitan, dalam arti di tengah kesibukan teman-teman, mereka masih menyempatkan hadir untuk acara buka bersama pada kesempatan sore ini. Ya, ini kita berusaha menjalin komunikasi untuk mencari program-program tentunya sehingga nanti bisa bermanfaat lah untuk masyarakat desa. Di tengah anggaran kita masih terfokus dengan BLT, alhamdulillah ada terobosan, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat desa. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwasanya juga ada BSPS, ada penahan jalan dan lain-lain tentunya. Ya, semoga teman-teman kepala desa selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam memimpin desa, dan semoga nantinya ke depan banyak program-program yang bermanfaat bagi pemerintah desa.
Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi mendapat semangat untuk membangun desa, serta dapat mengawal program-program yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.